Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Tasik Ngaji, semoga semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Limpahan rahmat, maghfirah dan ridha Allah semoga senantiasa menaungi kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di channel yang insya Allah terus menerus menyuarakan kebenaran Islam dan melawan segala fitnahan, tuduhan yang ditujukan kepada kaum muslimin. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat yang telah ikut berpartisipasi menyebarkan syiar ini, menyebarkan dakwah ini melalui share-nya, subscribe-nya, komennya dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan sahabat dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi sahabat yang belum bergabung, yang ingin bersama-sama menyuarakan kebenaran dan melawan segala fitnah dan tuduhan, silahkan klik saja tombol subscribe. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video yang mana isi dari video ini ada seorang yang mengaku dirinya waktu kecil dia sangat kuat memeluk agama Islam, bahkan ketika dewasanya pun juga sama, dia mengikuti organisasi-organisasi Islam. Konon katanya dia sekarang menjadi pendeta. Itulah pengakuannya, sahabat. Nah, kami selaku orang yang beriman, orang Islam, tidak mempermasalahkan hal yang demikian karena memeluk agama itu hak individual. Silakan saja agamanya mau apa, silakan saja. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Kahfi itu dikatakan, waqala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman, silahkan beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, silahkan menjadi kafir. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal ini memberikan hak prerogatif kepada kita. Mau beriman silahkan, mau kafir juga silahkan. Tidak ada masalah dalam hal itu. Tetapi konsekuensi ditanggung masing-masing. Kalau yang beriman tentunya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menuju surganya. Tapi ketika dia menjadi orang yang kafir, maka konsekuensinya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Waliya'udzubillah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Baqarah, faqala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk memeluk agama. Disusul dengan surat Al-Kafirun, Allah taala berfirman, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Nah, jadi kami tidak mempermasalahkan agamanya apa. Namun, ini yang menjadi catatan. Ketika ada agama yang lain, lalu kemudian dia menyalahi atau memahami Al-Quran, memahami Islam dengan salah, lalu disampaikannya dengan kekeliruan-kekeliruan yang ada, maka disitulah kami hadir untuk meluruskan, untuk menjelaskan hal yang sebenarnya. Apalagi nanti si Bapak ini akan membaca ayat suci Al-Quran. Yang sangat disayangkan, ketika dia membaca Al-Quran, dia mengurangi hurufnya, lalu kemudian menambah dengan ayat yang lain. Nah, ini sangat keliru, bahkan itu bukan ayat ya, bahkan itu bukan ayat. Kita akan langsung saja bagaimana isi videonya, silakan kita simak bersama, sahabat. Sejak kecil saya penganut agama Muslim yang kuat. Saya punya bapak angkat, yaitu Pak D saya, Abi saya, satu mudin di salah satu desa di daerah Jombang. Saya sudah dibesarkan di masjid, bahkan setiap hari Jumat saya harus memukul buduk 9 kali pada jam 9 untuk memberitahu kepada semua warga agar bersiap-siap untuk mempersiapkan diri pergi sholat. Dan setelah saya besar, saya juga aktif di gerakan-gerakan Islam, yaitu termasuk menjadi pemuda-pemudi masjid. Saya sangat aktif di sana. Nah, sahabat, barusan kita sudah dengarkan bersama pengakuan si Bapak ini, dan dia membacakan biografi hidupnya dengan secara singkat.
Katanya dia sewaktu kecil memeluk agama atau memeluk Islam dengan kuat, lalu kemudian setelah dewasa dia juga mengikuti organisasi Islam, dan itu haknya bapak ini. Silakan saja gitu, silakan saja mau mengaku dirinya sebagai kiai, ustadz, silakan saja, tidak jadi masalah begitu ya. Dan katanya si bapak ini menjadi pendeta. Kita akan saksikan berikut videonya. Dan sampai sekarang tujuan saya menjadi pendeta adalah karena Tuhan memanggil saya, memilih saya. Saya yakin itu panggilannya begitu kuat yang ada dalam hidup saya, sehingga saya sampai saat ini tetap bertahan dalam panggilan Tuhan. Baik, itu kita tidak permasalahkan ya, mau jadi pendeta ataupun tidak, itu tidak jadi masalah. Nah, kita akan langsung saja sahabat kepada video yang mana dia membaca ayat suci Al-Quran, lalu kemudian ayatnya itu dihilangkan dan ditambahkan dengan kata-kata yang lain. Ini sangat fatal kalau misalkan dibaca seperti ini, dan akan merubah kepada arti tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, ini yang harus kita luruskan. Kita simak bersama sahabat. Saya berpesan kepada saudara-saudara saya yang saat ini menjadi murtadin atau meninggalkan agama lama. Jangan pernah takut bahwa di dalam Al-Quran berkata, wa huwa ma'akum aina ma kuntum sallallahu wa maulana basir. Al-Quran berkata, wa huwa ma'akum aina ma kuntum sallallahu wa maulana basir. Sallallahu wa maulana basir. Sampai akhir zaman Tuhan Allah itu menyertai orang percaya. Nah sahabat, itulah pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh bapak ini yang mengaku dirinya sewaktu kecil memeluk agama Islam dengan kuat, dan ketika dewasa dia masuk kepada organisasi Islam menjadi pemuda-pemudi Islam. Tetapi nyatanya ketika membaca Al-Quran bagaikan bumi dan langit. Di sana ayat Al-Quran sangat keliru ketika dibaca, bahkan dia menghilangkan ayat suci Al-Quranul Karim sebagian ayatnya, dan dia menambahkan kata yang di luar ayat-ayat suci Al-Quran. Tadi dikatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum sallallahu wa maulana basir. Nah, ini keliru luar biasa. Kalau misalkan kita terjemahkan ayat demi ayat atau kata per kata, ketika kita mengatakan wa huwa ma'akum, maka yang artinya dan dialah Allah ma'akum bersama kalian, aina ma kuntum, di mana saja kalian berada. Nah, di sini yang menjadi titik kesalahannya. Tadi dikatakan bahwa ini adalah ayat Al-Quran, padahal dia sangat keliru luar biasa. Yang seharusnya wallahu bima ta'maluna basir, Allah maha melihat apa yang kalian kerjakan. Diganti oleh bapak ini dengan kata yang lain, sallallahu wa maulana. Kan tidak nyambung, ini tidak nyambung. Maka dari itu kita wajib meluruskannya. Nah, kalau misalkan kita melihat dari artinya, sallallahu wa maulana, sallallahu di sini kan artinya semoga Allah merahmati. Merahmati siapa? Kan di sana tidak ada domirnya kemana, begitu kan? Lalu kemudian dikatakan wa maulana. Apa artinya wa maulana? Wa maulana kan pelindung kami. Ini sangat keliru luar biasa. Yang seharusnya adalah wallahu bima ta'maluna basir. Allah Subhanahu wa taala maha melihat atas apa yang kalian kerjakan. Dan begitu. Jadi kami tidak mempermasalahkan, silakan saja Anda pendeta atau Anda seorang hansip atau Anda seorang RT dan lain sebagainya. Kami tidak permasalahkan hal itu. Tetapi ketika ada ayat suci Al-Quran disalahartikan atau ayat suci Al-Quran lalu kemudian ditambah-tambah, dikurang-kurangi, maka dari situ kami wajib untuk meluruskannya. Nah sahabat, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan, dan semoga kita tidak terkecoh dengan video-video yang semacam ini, yang mengaku dirinya sebagai orang yang taat, pemuda-pemudi yang masuk pada organisasi Islam, yang kuat dalam Islam, tetapi ketika membaca ayat suci Al-Quran itu malah dikurangi, malah ditambahkan, bahkan di sana ada penambahan kata yang akan merusak kepada makna. Nauzubillah min dzalik. Sahabat, itu dulu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.